Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, di sini mungkin kalian bertanya, kok bisa ya mesin jahit hitam itu bisa bagus di bahan jersey seperti ini? Nah, ini ada beberapa hal faktor yang mungkin akan saya bahas di sini ya. Saya nggak hitung beberapa faktornya, nanti kita hitung aja satu persatu sampai terakhir. Kita akan bahas faktornya sedetail mungkin teman-teman, biar semua kalian bisa paham faktor apa aja yang bisa membuat mesin ini bisa menjahit dengan sangat bagus atau menganyam dengan sangat bagus di bahan jersey. Jadi jangan skip videonya, simak terus sampai akhir. Untuk hal pertama yang mungkin paling vital ya, di sini saya bilang striker. Striker di sini saya aplikasikan untuk jarum. Di sini saya menggunakan jarum organ nomor 11. Kalau nggak organ, singer itu lebih apa namanya itu, dua jenis itu lebih recommended. Itu faktor jarum ya. Faktor berjarum itu ngaruh. Yang kedua ini faktor apa namanya itu, ayunan tiang jarum. Nah, seperti ini. Ini ditunjukkan saya ini udah jelek ya. Jadi bagian sininya udah aus ini. Indikatornya kalau digoyangkan itu tiang jarum itu goyang banget ya. Kalau kalian misalnya nah seperti ini biar kelihatan. Nah, digoyangkan ini dipegang kunci jarumnya, pengunci jarumnya nih tiang jarum itu goyang banget. Nah, berarti ininya harus harus diganti ya. Terutama di area sini. Ini banyak kok di online. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi maupun di komentar. Ini kedua faktornya. Yang ketiga adalah faktor tiang jarum tidak lurus. Tiang jarum itu bisa aja bengkok ya teman-teman. Jadi indikatornya kalau kalian turunkan jarum itu harus pas tengah-tengah lubang needle flat. Turunnya itu, jangan minggir ke kiri atau minggir ke kanan atau ke depan ke belakang. Harus pas tengah-tengah. Kalau nggak pas tengah-tengah, itu bisa aja nanti membuat mesin ini kurang presisi terhadap rotarinya. Seperti itu. Jadi tiang jarum yang tidak presisi itu cara mudahnya ya ganti. Harganya nggak terlalu mahal kok, sekitar 10 sampai 15 ribuan. Nanti saya juga sertakan linknya di deskripsi untuk pembelian tiang jarum. Hal selanjutnya yang bikin mesin ini tidak bagus di bahan jersey adalah needle flat ini sendiri. Nah, ini needle flat yang ini ya. Saya pisah, nah ini yang yang huruf D ini. Jadi biasanya bekas tumbukan si needle flat bagian tengah ini cekung ke bawah. Bekas tumbukan jarum maksudnya. Sehingga kalau diturunkan sepatu seperti ini ada jarak. Sedangkan kan nanti posisi apa namanya itu dengan posisi seperti itu jadi kurang ngepres lah intinya, kurang ngepres. Ya logikanya seperti itulah, kurang ngepres ke bahan, ada gap antara sepatu dengan needle flat karena cuman kehalang sama gigi nantinya ya. Nah, itu yang bikin jarum tuh kurang presisi terhadap rotary. Solusinya bisa diganti ya, bisa diganti itu untuk needle flat. Itu tiga faktor. Sekarang lanjut ke faktor selanjutnya. Ini mesinnya harus dibuka dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah, faktor selanjutnya atau faktor keempat ya adalah masalah timing. Timing di sini ada dua jenis ya. Timing antara rotari ke jarum. Jadi disebut rotari ke jarum itu pas jarum tuh full turun seperti ini. Ini jarum udah full ya. Ini ujung jarum ada di bawah. Nah, ini ancang-ancang rotari itu jangan sampai terlalu dekat. Ini karena pakai blok tertutup teman-teman ya. Jadi ujung rotarinya nggak kelihatan. Cuman kita bisa patokan dari nah ini bagian bawah rotari nih yang apa namanya itu yang garpu dua ini yang tengah-tengahnya dilewati jarum. Nah, ini ujung-ujung bawah rotari ini harus sejajar dengan jarum atau jarum itu lebih masuk sedikit aja. Jangan terlalu luar, jangan terlalu dalam. Hampir di ujung lah kalau pas jarum turun. Pas jarum turun full ini ya, jarum turun. Jadi nah ini saya tunjuk pakai jari, ini ujung rotari itu sejajar dengan batang jarum. Sejajar dengan batang jarum. Coba lihat secara seksama. Nah, ini untuk timing yang bagus ya untuk rotari. Seperti itu. Kalau tidak seperti ini, kalian bisa geser di area sini. Nah, ini adalah atau komponen atau alat yang bisa membuat tadi rotari itu berubah posisi atau timingnya bisa diatur. Cuman kalau bawaan pabrik seperti ini kan pakai ini ya, pakai pen kalau nggak salah, ini pakai pen. Jadi ini nggak bisa dirubah. Kalau bawaan pabrik itu pakai pen, jadi nggak bisa dirubah lagi. Kalau posisinya timingnya tidak tepat ya, bisa kalian cek seperti tadi, kurang seperti tadi lah ya. Ini harus diganti seperti yang kayak gini. Ganti aja.
Ini yang pakai baut ini lebih mudah untuk, apa namanya itu, mengatur timingnya. Jadi posisinya nanti kan seperti ini ya, seperti ini. Jadi, baut ininya dilonggarkan, ini bisa diganti ya, bisa diganti, apa namanya itu, pangkal pengatur batang poros batang untuk, rotari. Nah, ini bisa diganti pakai yang pakai baut ini. Jadi nanti kalian setelah dipasang, pastikan pas waktu jarum pull turun itu, apa namanya itu, rotarinya seperti tadi, baru ini bautnya dikencangkan lagi. Seperti itu ya. Jadi saya cuman menjelaskan bahwa faktor ini sangat penting untuk timing rotari. Ini faktor komponen ini. Nah, sekarang faktor, timing jarum. Hal selanjutnya, faktor ke apa, kelima ya, adalah timing jarum. Jarum itu turunnya itu bisa segini, bisa lebih atas atau bisa lebih bawah. Itu bisa diatur dari dilonggarkan tiang jarumnya nanti ya. Kalau kurang segini, ini udah pas ya. Jadi jarum itu ujungnya itu menonjol ke bawah sedikit, sedikit jangan terlalu panjang ya. Tergantung sih sebenarnya, tergantung dari, apa namanya itu, seberapa panjang ancang-ancangnya seperti tadi. Cuman patokannya kalau ini sejajar ya, ini sejajar, nah itu ujungnya itu harus, lewat jarumnya harus lewat sedikit seperti ini. Cara mengatur untuk, supaya posisi jarum di saat pull turun, seperti di video ini, kalian bisa nanti diturunkan sedikit ya, langsung ke tutorialnya. Hal pertama adalah kalian turunkan jarumnya full ke bawah ya, seperti ini. Lalu kalian lihat ada lubang di bodi mesin. Nah, kalian gunakan obeng kecil pendek seperti ini, maksudnya untuk biar tidak mentok ya. Nah, masukinnya harus lurus, masukin jangan mencong, jangan atas atau bawah, harus lurus, nanti kena ke bautnya. Nah, setelah kena ke bautnya, kalian putar ke arah kiri, lawan arah jarum jam untuk melonggarkan. Nah, setelah itu kalian bisa mengatur tiang jarumnya mau naik ataupun turun sesuai dengan yang tadi. Lanjut, faktor yang selanjutnya adalah ini mungkin yang terakhir teman-teman, adalah kelayakan dari blok ini ya, kelayakan dari blok. Dianggap tidak layak kalau misalnya gini ya, kalian tarik, rotari ini guncangannya atau goyangannya itu terlalu berlebih. Nah, berarti blok ini udah longgar. Biasanya tuh, presisi dia ngambil benang, karena goyang ya, nanti ngambil benang yang dibawa jarum itu kurang presisi, si rotarinya ini. Karena pergerakannya itu, ini kan ada cowakan ya, cowakan di blok ini, tempat rotarinya berputar ini terlalu udah aus. Jadi kurang presisi ngambil benang. Nah, caranya ya seperti ini, kalian tarik, oh ini terlalu goplak misalnya. Berarti blok ini harus, kalian ganti blok ini ya. Ada nanti di deskripsi saya, di komentar juga untuk link pembeliannya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalian tinggal lihat mana yang kira-kira penyebab dari mesin jahit kalian tidak bagus menjahit di bahan jersey. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.